Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sutiasi dari UPTD SMP Negeri 3 Tobadak, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dari refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa yang pertama adalah menuntun murid agar bisa mencapai keselamatan dalam hidupnya dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu kodrat anak untuk bermain. Jadi kita sebagai seorang guru bisa merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu berpihak pada anak. Bukan lagi guru memiliki banyak peran dalam pembelajaran, tetapi guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu siswa bukan tabula rasa. Jadi siswa bukan dianggap sebagai kertas kosong, tetapi siswa sebagai kertas buram dan nantinya ditebalkan oleh gurunya. Yang kelima yaitu budi pekerti. Artinya pendidikan menuntun agar siswa memiliki budi pekerti. Dan yang keenam yaitu guru dianggap sebagai petani, di mana fungsi petani adalah merawat, memupuk, dan menyiram tanaman sampai tanaman itu berbuah dengan baik dan banyak. Begitu juga dengan guru, harus menuntun peserta didiknya supaya nanti peserta didik tersebut dapat mencapai tujuan dalam hidupnya. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Yang kedua, saya melihat nilai murid hanya dari topik saja. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Dan yang ketiga, saya belum menyadari makna menuntun sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, dalam proses pembelajaran saya selama ini masih berfokus penuntasan kurikulum, belum memaknai arti menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa sampai siswa tersebut menemukan potensi keselamatan hidupnya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga efektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya. Yang kedua, saya menyadari bahwa setiap murid mempunyai potensi yang berbeda, jadi tidak semua siswa memiliki potensi yang sama. Potensi-potensi inilah yang harus kita petakan dan kembangkan. Yang ketiga yaitu guru bertugas menuntun murid, bukan menuntut murid. Yang keempat yaitu murid dituntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mempelajari pentingnya menuntun sesuai dalam kodrat alam. Dalam hal ini, potensi yang dimiliki oleh murid dalam lingkungan dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa di abad ke-21. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu selalu berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Dalam proses memulai kegiatan selalu diawali dengan berdoa. Ini mencerminkan bahwa siswa nantinya memiliki etika dan budi pekerti. Yang kedua yaitu saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang ketiga yaitu saya memberikan keleluasaan murid dalam berpendapat. Semua murid berhak berpendapat, tidak untuk dibatasi sehingga mereka akan terbiasa dalam mengungkapkan ide-idenya.
Yang keempat, melakukan refleksi dalam menanyakan kendala yang dihadapi dari peserta didik. Jadi, yang keempat ini kita melakukan di akhir pembelajaran. Selain kita mengajak murid membuat kesimpulan, kita juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang diberikan dan juga menanyakan kendala apa yang mereka hadapi dalam mengikuti pelajaran yang diberikan. Demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.